Pangan jari. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sebelum kami menjelaskan materi yang akan kami bahas, sebaiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nimariki Marani, absen 26. Saya Gede Excel Bayu Saputra, absen 20. Saya Putuni Kenaya Cinta Luksita, absen 32. Saya Ibu Tuarinata Pratama Putra, absen 12. Saya Gustiani Swati, absen 11. Saya Muhammad Diego Yazid Atala, absen 29. Sekarang kami akan lanjut. Kami akan mulai penjelasan mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Mari kita saksikan. Pertama-tama kita akan mulai dari apa sih itu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi, sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah suatu sistem yang terdiri atas dua atau lebih pertidaksamaan dan setiap pertidaksamaan tersebut memiliki dua variabel. Contohnya yaitu 4x min 2y kecil sama dengan 5 dan 2x plus 5y kecil sama dengan 10. Penjelasan lebih lanjut, ada bentuk umum pertidaksamaan linear adalah AX plus BY R C dengan X dan Y sebagai variabel dan ABC sebagai konstanta dan R adalah satu tanda variabel, contohnya kecil sama dengan dan besar sama dengan. Langkah-langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear. Yang pertama, ada nyatakan pertidaksamaan linear dalam bentuk AX plus BY sama dengan C. Yang kedua, tentukan titik potong garis AX plus BY sama dengan C dengan sumbu X dan sumbu Y. Langkah yang ketiga, tarik garis lurus yang menghubungkan kedua titik potong tersebut. Dan langkah yang keempat, tentukan sembarang titik X1, Y1. Masukkan ke pertidaksamaan. Jika pertidaksamaan bernilai benar, maka daerah tersebut merupakan daerah penyelesaiannya. Sebaliknya, jika pertidaksamaan bernilai salah, maka daerah tersebut bukan merupakan daerah penyelesaian. Langkah kelima, arsirlah daerah yang tidak memenuhi sehingga daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang bersih atau tidak diarsir. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut ya, karena biar kalian lebih paham, jadi kami berikan contoh soal. Kami juga yang akan menyelesaikannya. Maaf saya salah tulis soal di sana, seharusnya X lebih dari sama dengan 1. Di sana saya tulis seperti itu, seharusnya X lebih dari sama dengan 0. Y-nya juga nanti seperti itu ya. Jadi kita langkah pertama menentukan titik potong sumbu X dan Y dengan tabel. Kita tulis pertidaksamaannya. Kemudian pada garis yang kedua menentukan X dan Y. Dan yang terakhir nanti kita akan tuliskan titik potong atau titik yang dilalui. Baik. Oke, sekarang kita menentukan Y dengan mengubah X menjadi 0. Maka Y-nya 40. Dan menentukan X-nya dengan mengubah Y menjadi 0 sama X sama dengan 40. Kemudian titik potong atau titik yang dilalui itu 0,40 dan 40,0. Oke, kita buat sekarang yang pertidaksamaan yang kedua. 2x tambah 6y kurang dari sama dengan 120. Ya. Oke. Di sini saya baru menuliskan soalnya dan seharusnya itu 0 lebongan 1. Ya, baik. Lanjut. X-nya 0 maka Y-nya 120 dibagi 6. 120 dibagi 6 sama dengan 20. Ya, sekarang Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 120 dibagi 2, jadi 60. Oke, titik potongnya itu 0,20 dan 60,0. Baik,
Kita lanjut kemudian menulis kembali titik potong tersebut. Kenapa kita tulis kembali? Karena saya akan menghapus tabel tersebut agar tidak memenuhi tempat. Baik, kita tulis kembali 0,40, 40,0 dan 0,20, kemudian 60,0. Sudah, jadi kita bisa hapus. Baik, kita hapus terlebih dahulu ya. Nah, sudah. Kita hapus. Kemudian kita buat grafik, kita gambar grafik ya. Langkah keduanya kita menggambar grafik. Ini mana ini X dan yang satunya Y. Oke? Kita buat titik-titik sesuai dengan berapa maksimalnya Y dan X-nya ya. Jadi X-nya itu 60 ya, 6. Oke? Jadi kita ngitungnya dari 10, 20, 30, 40 seperti itu ya. Oke, baik. 0,40, X-nya 0, Y-nya 40. Kita buat titik ya 40. Baik, 40,0, X-nya 40, Y-nya 0. Oke, 40. Nah, dari sini kita dapat menarik garis agar kita mendapatkan titik potong. Nah, oke, sip. Kemudian kita lanjut. Pertidaksamaan yang kedua itu 0,20, berarti X-nya 0, Y-nya 20. Dan X-nya 60, Y-nya 0. Kita tarik garis lagi. Cupang. Sorry agak mengsong karena gitu deh. Habis itu lanjut, kita akan menentukan daerah penyelesaiannya. Bagaimana caranya? Caranya kita akan membuat tabel yang dimana kita menggunakan salah satu titik. Kita akan menggunakan titik 0,0. Kita buat di sana uji titik 0,0 dan kita buat pertidaksamaannya. Oke, sudah, kita buat pertidaksamaan. Ya, kita singkat aja jadi PTD. Oke, jadi kita tuliskan pertidaksamaan terlebih dahulu. Kita tuliskan X plus Y kurang dari sama dengan 40. Uji titik 0, setiap variabel kita ubah dengan angka 0. Oke, baik. Sudah. Baik, berikan saya ngerjakan dulu ya, karena saya banyak omong dari tadi. Sebenarnya saya capek banyak omong, cuman biar kayak ngejelasin gitu. Jadi di sini saya jelaskan sedikit ya. Jadi kita menggunakan uji titik 0,0 ini jika hasil atau jawaban dari uji titik 0,0 itu benar. Misalkan ini kan contohnya 0 kurang dari 40. Apakah benar 0 kurang dari 40? Benar. 0 kurang dari 120 itu benar. Jika benar berarti uji titik 0,0 titik 0,0 itu merupakan daerah penyelesaiannya. Titik 0,0 itu ya, itu saya tuliskan persamaan 1 dan persamaan 2, pertidaksamaan 1 dan pertidaksamaan 2. Jadi titik 0,0 itu garis, dari garis itu ke bawah. Kalau garis ke atas tuh bukan titik 0,0. Dari garis ke bawah itu merupakan titik 0,0. Jadi karena pada pertidaksamaan pertama titik 0,0 itu merupakan daerah penyelesaian, maka kita arsir yang di atas. Dari garis ke atas tuh berarti bukan daerah penyelesaiannya. Baik, pada pertidaksamaan yang kedua kita arsir juga daerah yang atas. Kenapa? Karena daerah penyelesaiannya merupakan titik 0,0 dan titik 0,0 merupakan daerah penyelesaiannya. Jadi kita itu mengarsir yang bukan merupakan daerah penyelesaiannya. Jadi
Yang mana yang tidak terarsir atau yang merupakan irisan dari arsiran itu merupakan daerah penyelesaian. Daerah yang bersih yang merupakan daerah penyelesaian. Baik, kita masukkan X lebih dari sama dengan 1 dan Y salah lagi saya nyebut, jadi X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Itu sebenarnya soalnya ya, karena saya mengerjakannya seperti itu. Jadi saya salah tulis. Nah, jadi X lebih sama dengan 0 itu berarti daerah kanan, daerahnya X yang kanan. Kenapa begitu? Karena kalau daerah yang X yang kiri itu kan min seperti itu, jadi kurang dari 0 dia. Jadi lebih dari 0 daerah yang kanan. Kenapa yang saya arsir di sana daerah yang kiri? Karena saya tadi juga sudah bilang, ketika kita menentukan daerah penyelesaiannya, maka yang bukan merupakan daerah penyelesaian saya arsir. Jadi yang X lebih dari 0 itu yang sebelah kanan, dan Y lebih dari 0 itu daerah yang di atas, maka yang di bawah yang diarsir. Baik, sudah dapatkan DP-nya, daerah penyelesaiannya. Sip. Jika kurang mengerti bisa ditanyakan lagi atau langsung les private sama saya. Sekian video pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Rama Santi. Om Santi 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 Om.